Komposisi transformasi ditentukan dengan cara, misalnya T1 adalah transformasi yang memetakan titik P, X, Y menjadi P aksen, X aksen, Y aksen. Selanjutnya T2 adalah transformasi yang memindahkan titik P aksen, X aksen, Y aksen menjadi titik P double aksen, X double aksen, Y double aksen. Gitu ya. Transformasi oleh T1 dilanjutkan oleh transformasi T2. Maka ini disebut dengan komposisi transformasi T1 dan T2. Nah, dilambangkan dengan T2 bundaran T1 P X, Y. Jadi T2 bundaran T1. T1 dulu baru dilanjutkan oleh T2. Nah, contohnya tentukan bayangan titik P 5, min 3 karena dicerminkan terhadap sumbu X. Bayangannya adalah P aksen, X aksen, Y aksen. Kemudian dilanjutkan oleh translasi min 3, 2. Sehingga diperoleh bayangannya P double aksen, X double aksen, Y double aksen. Jadi maksudnya adalah tentukan bayangan titik P 5, min 3 karena dicerminkan terhadap sumbu X, kemudian dilanjutkan oleh translasi sejauh min 3, 2. Maka bayangannya adalah P double aksen, X double aksen, Y double aksen. Nah, kita mau menentukan apa titik dari P double aksen, X double aksen, Y double aksen. Maka cara menentukannya adalah, berarti ini dulu, X aksen, Y aksen sama dengan, nah kita ingat lagi tentang pencerminan atau refleksi. Jika titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah X min Y. Berarti di sini X min Y. Maka X-nya adalah 5, kemudian Y-nya min 3. Berarti min 3. Berarti 5, 3. Nah, inilah titik dari P aksen. Nah, selanjutnya kita menentukan X double aksen, Y double aksen. Nah, kita lihat dari sini. Titik P aksen, X aksen, Y aksen ditranslasi sejauh min 3, 2. Maka menurut aturan translasi, kalau titik X, Y ditranslasi sejauh AB, maka bayangannya adalah X tambah A, Y tambah B. Berarti ini X aksen ditambah A, kemudian Y aksen ditambah B. Nah, X aksennya adalah, nah ini yang kita peroleh tadi, 5 ditambah min 3. Kemudian Y aksen adalah 3 ditambah 2. Nah, sekarang 5 ditambah min 3, 2. 3 ditambah 2, 5. Nah, jadi bayangan titik P 5, min 3 karena dicerminkan terhadap sumbu X. Selanjutnya ditranslasi sejauh min 3, 2. Bayangannya itu adalah P double aksen, gitu ya, 2,5. Soal berikutnya, tentukan bayangan garis X tambah 3Y tambah 2 sama dengan 0
karena ditransformasi oleh matriks ordo 2 kali 2 yang elemen baris pertamanya 2, 3, baris keduanya 1, 2. Dilanjutkan oleh matriks ordo 2 kali 2 yang baris pertamanya 1, 2, baris keduanya 3, 4. Maka jawabnya, ya kita buat dulu skemanya. Nah, kita misalkan jadi persamaan garis G. Sehingga G itu X tambah 3Y tambah 2 sama dengan 0. Nah, garis G akan ditransformasi oleh matriks yang pertama 2, 3, 1, 2. Sehingga bayangannya adalah G aksen. Kemudian dilanjutkan oleh matriks yang elemennya baris pertama 1, 2, 3, 4. Sehingga diperoleh bayangannya adalah G double aksen. Ya, secara umum kita ambil titiknya pada garis G itu X, Y. Kemudian X, Y ditransformasi oleh matriks yang pertama. Maka bayangannya X aksen, Y aksen. Kemudian X aksen, Y aksen ditransformasi oleh matriks yang kedua. Maka bayangannya adalah X double aksen, Y double aksen. Kita mau menentukan X dan Y dalam X double aksen dan Y double aksen. Nah, pertama ini dulu. Ya, X aksen, Y aksen sama dengan ya X, Y ditransformasi oleh matriks ini, maka bayangannya adalah X aksen, Y aksen. Maka X aksen, Y aksen sama dengan 2, 3, 1, 2. Kemudian dikali X, Y. Nah, inilah bayangannya ketika ditransformasi oleh matriks yang pertama. Nah, sekarang X aksen, Y aksen ditransformasi oleh matriks yang kedua. Maka bayangannya adalah X double aksen, Y double aksen. Maka X double aksen, Y double aksen sama dengan, berarti matriksnya 1, 2, 3, 4 dikali X aksen, Y aksen. Selanjutnya, maka kita ganti, berarti X double aksen, Y double aksen sama dengan, nah ini 1, 2, 3, 4. Kemudian dikali X aksen, Y aksen. Nah, inilah X aksen, Y aksen. 2, 3, kemudian 1, 2 dikali X, Y. Nah, berikutnya kita kalikan ini, berarti X double aksen, Y double aksen sama dengan, nah kita kalikan kedua matriks, baris pertama, kolom pertama. Berarti 1 kali 2 ditambah 2 kali 1. Berarti 2 tambah 2, 4. Selanjutnya, baris pertama, kolom kedua. 1 kali 3, 3 ditambah 2 kali 2, 4. 3 tambah 4, 7. Selanjutnya, baris kedua kolom pertama. 3 kali 2, 6. Tambah 4 kali 1, 4. 6 tambah 4, 10. Baris kedua kolom kedua. 3 kali 3, 9. 4 kali 2, 8. 8 tambah 9, 17. Kemudian dikali X, Y. Nah, selanjutnya kita mau menentukan X dan Y. Gitu ya. Nah, maka ini kita tukar 4, 7, 10, 17 dikali
XY sama dengan X double aksen Y double aksen. Ini berupa persamaan matrik yang bentuknya AX sama dengan B. Jadi diketahui matrik A, diketahui matrik B, ditanya matrik N. Maka menyelesaikan persamaan matrik yang bentuknya seperti ini, X sama dengan A inverse dikali B. Berarti XY sama dengan A inverse. Berarti 4, 7, 10, 17 inverse. Kemudian dikali X double aksen Y double aksen. Nah, inverse dari matrik ini adalah separ determinan dari matrik ini. 4 kali 17 dikurang 7 kali 10. Kemudian dikali, nah diagonal utamanya ditukar. Berarti di sini 17, kemudian di sini 4. Yang lain kali negatif, min 10. Kemudian dikali X double aksen Y double aksen. Berarti sama dengan separ 4 kali 17. 4 kali 7, 28. 4 kali 1, 4. Berarti 68. 68 dikurang 70. Berarti min 2. Kemudian dikali. Nah, kita kalikan ini. Berarti baris pertama, kolom pertama. Berarti 17 X double aksen ditambah min 7 kali Y double aksen. Kemudian baris kedua, kolom pertama. Min 10 dikali X double aksen. Berarti min 10 X double aksen. Ditambah 4 dikali Y double aksen. Sehingga diperoleh X-nya sama dengan min setengah dikali 17 X double aksen dikurang 7 Y double aksen. Sedangkan Y-nya sama dengan min setengah kali min 10 X double aksen ditambah 4 Y double aksen. Nah, inilah nilai X dan Y yang akan kita substitusikan ke persamaan garis G. Nah, G persamaannya adalah X tambah 3Y tambah 2 sama dengan 0. Maka G double aksen adalah, nah tinggal kita ganti. Bahwa X-nya min setengah dikali 17 X double aksen dikurang 7 Y double aksen. Ditambah 3 dikali. Y-nya adalah min setengah kali min 10 X double aksen ditambah 4 Y double aksen. Kemudian ditambah 2 sama dengan 0. Nah, inilah bayangan garis G karena ditransformasi oleh matrik yang pertama dilanjutkan oleh matrik yang kedua. Nah, tinggal kita sederhanakan, kita hilangkan double aksen ya. Sehingga ini menjadi min setengah dikali 17X dikurang 7Y dikurang 3/2 dikali min 10X ditambah 4Y. Kemudian ditambah 2 sama dengan 0. Nah, sama-sama kita kali dengan 2. Berarti min 17X ditambah 7Y ditambah min 3 kali min 10X. Berarti tambah 30X. Min 3 dikali 4Y. Berarti kurang 12Y. Kemudian ditambah, nah tadi sama-sama dikali 2 berarti tambah 4. Sama dengan 0. 30 dikurang 17X. Berarti 13X. Kemudian 7Y dikurang 12Y. Berarti kurang 5Y tambah 4 sama dengan 0.
Sehingga 13X kurang 5Y tambah 4 sama dengan 0 merupakan bayangan dari garis X tambah 3Y tambah 2 sama dengan 0 karena ditransformasi oleh matriks yang pertama, kemudian dilanjutkan oleh matriks yang kedua. Seperti itulah cara menentukan komposisi transformasi yang bersesuaian dengan dua buah matriks. Soal berikutnya, tentukan bayangan garis Y sama dengan min 3X tambah 1 jika dirotasi terhadap titik pusat 0,0 sejauh 90 derajat. Kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2. Maka jawabnya, kita misalkan persamaan garis itu dengan G. Berarti G itu persamaannya Y sama dengan min 3X ditambah 1. Maka kita akan menentukan G dirotasi terhadap titik pusat 0,0 sejauh 90 derajat. Bayangannya adalah G aksen. Kemudian dilanjutkan oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan 2. Maka bayangannya adalah G double aksen. Jika kita ambil X, Y pada garis G. Nah, X, Y dirotasi terhadap titik pusat 0,0 sejauh 90 derajat. Maka bayangannya adalah X aksen, Y aksen. Kemudian X aksen, Y aksen ini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2. Maka bayangannya adalah X double aksen, Y double aksen. Nah, pertama ini dulu. X, Y dirotasi sehingga bayangannya adalah X aksen, Y aksen. Maka X aksen, Y aksen sama dengan, nah kalau dirotasi berarti cos 90 derajat min sin 90 derajat sin 90 derajat cos 90 derajat. Kemudian dikali X, Y. 90, 0, min sin 90. Min 1, sin 90, 1, cos 90, 0. Kemudian X, Y. Ya, kita kalikan 0 kali X, 0 ditambah min 1 kali Y. Berarti min Y. Kemudian 1 kali X tambah 0 kali Y. Berarti X. Nah, inilah X aksen sama dengan min Y. Kemudian Y aksen sama dengan X. X aksen, Y aksen dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2. Maka bayangannya adalah X double aksen, Y double aksen. Maka X double aksen, Y double aksen sama dengan, nah kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2, maka aturannya itu X aksen, kemudian 2 kali 2 dikurang Y aksen. Berarti sama dengan X aksen, kemudian 2 kali 2, 4 dikurang Y aksen. Berarti X aksen min Y. Kemudian Y aksen X. Berarti 4 dikurang X. Nah, di sini kita peroleh X double aksen sama dengan min Y. Maka Y sama dengan min X double aksen. Selanjutnya, Y double aksen sama dengan 4 dikurang X. Maka X sama dengan 4 dikurang Y double aksen. X dan Y yang kita peroleh ini kita substitusikan ke persamaan garis. Jadi G itu Y sama dengan min 3X ditambah 1. Maka G double aksen persamaannya adalah tinggal kita ganti
Y-nya min X double aksen sama dengan. Kemudian min 3 dikali X adalah 4 dikurang Y double aksen. Kemudian ditambah 1. Nah ini G double aksen ini adalah bayangan dari garis G karena dirotasi terhadap titik pusat 0,0 sejauh 90 derajat. Kemudian dilanjutkan oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan 2. Nah sekarang kita sederhanakan, kita hilangkan aksennya sehingga menjadi min X sama dengan min 3 kali 4, min 12, min 3 kali min Y, tambah 3Y, ditambah 1. Nah kita susun, kita pindahkan ya ke ruas kanan sama dengan. Berarti X ditambah 3Y, min 12 tambah 1. Berarti min 11 sama dengan 0. Jadi jika garis Y sama dengan min 3X tambah 1, dirotasi terhadap titik pusat 0,0 sebesar 90 derajat. Kemudian dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis Y sama dengan 2. Maka bayangannya itu adalah X tambah 3Y kurang 11 sama dengan 0.